warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalidatul Amalia. Saya adalah salah satu pengurus dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya sebagai moderator materi ketiga, yakni materi FKMTHI. Sekarang saya akan membacakan CV dari pemateri kita. Nama lengkap Sofa Marwa, Sarjana Agama. Tempat tanggal lahir Bangkalan 23 Juni 1997. Alamat Bangkalan, Madura. Nomor HP ini boleh dicatat 081 265 559 860. Kemudian pengalaman organisasi dari Mbak Sofa Marwa adalah yang pertama sebagai pengurus Dema IAT tahun 2017-2018. Yang kedua, pengurus Dema Pusat IAIN Kediri tahun 2019-2020. Yang ketiga, sebagai Departemen Intelektual PMII Rayon Abraham. Yang keempat, Departemen Kaderisasi PMII Sunan Ampel Kediri. Serta yang terakhir sebagai Wakil Koordinator Wilayah FKMTHI Jawa Timur. Kemudian riwayat pendidikan dari pemateri kita yakni TK di Khadijah Klampis, SDN Klampis Timur, SMPN 1 Klampis, MA Ma'arif Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan, serta STAIN Kediri. Kemudian moto dari pemateri kita yakni sekali hidup, hiduplah yang berarti. Terima kasih pemateri kita telah berkenan untuk hadir di acara podcast Volem 2020. Ya, sama-sama. Oke, di sini kita akan berbincang-bincang singkat mengenai apa itu FKMTHI. Jadi bisa tolong dijelaskan apa sih itu FKMTHI? Pertama, saya ucapkan selamat datang buat mahasiswa Ilmu Al-Quran Tafsir di IAIN Kediri. Selamat bergabung dengan kami di Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Indonesia dan Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Jawa Timur. Kalian gak perlu takut dengan jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir karena jurusan ini bisa masuk ke berbagai lini. Yang pertama saya jelaskan, Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis ini adalah forum organisasi eksternal yang mungkin internalnya ada di berbagai macam kampus yang ada di IAIN Kediri khususnya. Sedangkan Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis ini adalah forum di mana di situ anggotanya mahasiswa tafsir dan juga ada mahasiswa hadis. Kalian gak perlu khawatir dengan adanya forum ini karena forum ini saya rasa akan menjadi sebuah relasi untuk mahasiswa S1 khususnya. Dan untuk mahasiswa S2 nanti juga akan ada yang namanya ISKH, Ikatan Sarjana Quran dan Hadis. Mungkin kalian yang akan melanjutkan ke S2 bisa langsung ya dari sekarang. Oke, jadi FKMTHI itu kayak wadahnya mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir dan ilmu hadis se-Indonesia gitu ya Mbak? Ya, benar sekali. Oke, jadi lalu sejarah dari FKMTHI sendiri itu seperti apa? Ya, FKMTHI ini telah melalui jalan yang berliku-liku ya, karena sangat sulit untuk bisa mengajak ke mahasiswa tafsir hadis khususnya bergabung dalam komunikasi ini, forum ini. Pertama kali itu ada itu sejak Munas pertama kali, yaitu musyawarah nasionalnya itu di Yogyakarta pada tahun 2000 dan tanggalnya tanggal 25 September. Jadi sekarang sudah bulan yang kemarin itu sudah berumur 20 tahun ya. Iya. Ya. Alhamdulillah. Selamat ulang tahun FKMTHI. Ya, selamat ulang tahun. Ya begitu, itulah sejarahnya karena banyak sekali pada waktu itu kan terjadinya terbentuknya forum komunikasi ini dilaksanakan di Yogyakarta dengan berbincang-bincang dari kampus yang lain, Bandung dan Jawa Timur yang banyak ya.
di situ sehingga terbentuklah forum komunikasi ini dan waktu demi waktu terus berjalan sehingga banyaklah kampus yang itu ada prodi ilmu Al-Quran dan tafsir dan hadis itu ikut serta dalam forum ini. Jadi sudah banyak sekali kampus-kampus yang terjamah di Indonesia. Oke. Jadi FKMTH ini sudah bisa dibilang lumayan lama, tapi juga nggak terlalu lama juga. Jadi masih proses juga untuk terus berkembang juga ya Mbak. Lalu kan katanya tadi kan dimulainya dari Munas yang ada di Yogyakarta. Lalu dibentuknya FKMTH itu tujuannya itu apa? Tujuan dibentuknya FKMTH ini satu, yang pastinya itu sebagai wadah wadah komunikasi mahasiswa tafsir hadis, dan di wadah itu nanti kita akan menjalin relasi dengan kampus-kampus lain dengan berbagai macam orang yang berbeda tapi jurusannya sama ya. Terus yang kedua adalah untuk mengembangkan intelektual mahasiswa tafsir hadis, khususnya karena kita memang seharusnya punya forum, forum di mana yang akan menjawab untuk diri sendiri, terus juga akan memperjuangkan agama demi bangsa, seperti itu. Tujuannya keren sekali. Oke, jadi kan selama 20 tahun FKMTH ini ada itu pastinya ada berbagai kegiatan yang ada ya Mbak. Itu bisa dijelaskan apa saja kegiatan yang bisa kita lakukan di FKMTHI, baik itu nasional maupun di wilayah Jawa Timur. Jangan khawatir gak ada kegiatan ya. Jadi kegiatannya itu banyak sekali, khususnya yang di Jawa Timur ya, karena saya yang sebagai wakil dari forum ini di Jawa Timur, yaitu seperti halnya dalam intelektual, pengembangan intelektual. Terus ada departemen pengembangan intelektual, terus ada departemen ekonomi kreatif, di mana kita juga harus kreatif lah dalam mengelola keekonomian sehingga dapat membuat hal yang baik lah buat forum komunikasi ini. Terus di sisi lain kita juga ada yang namanya, kita juga aktif dalam bidang sosial media. Dan masih banyak lah kegiatan-kegiatan yang perlu kita lakukan di forum komunikasi mahasiswa tafsir hadis ini. Itu kan tadi kayak kegiatan secara umumnya ya Mbak, maksudnya bisa diikuti oleh semua kampus juga. Lalu kayak apakah ada kegiatan yang pasti setiap tahunnya itu ada, kayak mungkin ketika pergantian pengurus maupun yang lain sebagainya? Ya, ada. Nanti akan ada rakorwil, rapat koordinator wilayah, terus ada muswil, banyaklah kegiatan yang basisnya jangka panjang ya, yang itu mesti dilakukan dalam setahun sekali gitu. Jadi itu kayak seperti rutin pasti ada rutin, setiap tahunnya. Pasti ada. Terus kita kan sebagai mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir pastilah pengen bisa ketemu dengan teman-teman dari universitas-universitas lain. Nah itu gimana sih cara kita bisa menjadi anggota dari FKMTH ini, khususnya di daerah Jawa Timur? Kalau pertanyaannya menjadi anggota, saya rasa pertama kali kalian masuk kampus dan itu pilihan kalian adalah memilih prodi ilmu Al-Quran dan tafsir atau hadis, itu otomatis. Jadi auto kalian sudah masuk ke dalam forum komunikasi mahasiswa tafsir hadis ini. Terus kalau pertanyaannya pengurus, kalau ingin menjadi pengurus itu nanti akan ada rekomendasi dari Dema setiap kampus. Berarti kalau yang jadi pengurus itu hanya perwakilan saja. Tapi kalau untuk mengikuti kegiatan FKMTH secara keseluruhan itu boleh ya semua mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir itu mengikuti? Boleh sekali. Kemudian FKMTH ini kan tadi seperti yang dibilang organisasi eksternal. Lalu apa sih output yang dihasilkan FKMTH untuk ilmu Al-Quran dan tafsir di kampus kita masing-masing? Pertanyaannya output ya. Kalau output itu
saya rasa yang paling penting untuk diri sendiri dulu ya. Oke, Diri iya, sendiri dalam hal mengembangkan kepribadiannya, dalam komunikasi, relasi, dalam keilmuannya, pengetahuannya. Dan kalau untuk output ke Dema Iya. umumnya itu mungkin kalian akan masuk ke dalam forum yang dimana itu dikatakan besar dan itu menjadi sebuah kebanggaan. Iya. Karena dengan forum tersebut kalian juga bisa dikenal oleh kampus-kampus yang lain, Iya, kayak oke. gitu. Iya, banyak sekali ya output Ya. yang dihasilkan oleh FKMTH untuk masuk di prodi kita sendiri. Oke, jadi menurut saya sekian pertanyaan dari saya. Mungkin ada mau beberapa hal yang ingin ditambahkan oleh Mbak Sofa. Ada sedikit tambahan dari saya untuk kalian mahasiswa ilmu Al-Quran Tafsir, baik itu laki-laki atau perempuan ya, terus berkembang. Dalam artian kalian harus terus mencari, berproses di situ. Banyak sekali organisasi-organisasi yang perlu kalian pilih dan teruslah berproses di dalamnya. Selamat bergabung juga buat mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir di YIN Kediri. Selamat datang, saya ucapkan selamat datang di forum komunikasi mahasiswa tafsir hadis. Oke, sudah. Oh ya, tadi kan dari FKMTH itu ada di media sosialnya juga. Adik-adik dari angkatan 2020 bisa follow IG dari FKMTH Jatim @FKMTHI Jawa Timur. Jadi sudah sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.